berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan suri tauladan kita semua dan rahmatan lil alamin. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara webinar nasional implementasi mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat Senin 13 Juni 2022 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Hero Muhammad Ali, SPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunda ada webinar. Tapi fotonya cak. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Antiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin.
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasbihun. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Heru Muhammad Ali, SPDI, yang telah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Akbar.
Baik, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizky Renaldo MA. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita merendahkan hati seraya menengadahkan tangan, semoga Allah mengijabah segala permohonan kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaladikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna bisal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan webinar kami pada hari ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat bagi kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional. Dengan itu, ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang tekun, guru yang bersyukur sebagai bentuk penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada webinar hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti webinar pada siang hari ini. Allahumma ghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Renaldo MA yang telah memimpin doa. Selanjutnya, sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Agpai Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Rimelvi SPDI MMMA, disilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram yang sangat kami hormati, jajaran pejabat yang hadir pada kesempatan ini, baik dari Kementerian Agama maupun dari jajaran Dinas Pendidikan. Yang sangat kami hormati, pengurus DPP Akpai, Ketua Pengurus DPP Akpai yang hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Haji Endang Zainal MAG, selamat datang Kang Dang, dan juga jajaran pengurus DPP Akpai yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pengurus DPP, DPW, DPD, DPC Akpai se-Indonesia. Yang kami hormati narasumber kita yang sengaja kita hadirkan pada webinar nasional ini, di mana kami memilih beliau. Di samping beliau adalah seorang praktisi, beliau adalah orang yang concern memberikan
pelatihan-pelatihan, menjadi narasumber di berbagai kegiatan-kegiatan se-Indonesia. Al-Mukarram, Mas Ahmad Taufik, MPDI, selamat datang Mas di kegiatan webinar nasional kita pada kesempatan ini. Dan yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari jajaran panitia, tim IT dan Infocom, teman-teman pengurus FKG, KKG, PAI, MGMP, PAI, se-Indonesia, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, ataupun SLB yang hadir pada kesempatan ini. Umumnya istimewa tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta webinar nasional implementasi pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka yang memang pada saat ini sedang gencarkan oleh pemerintah untuk implementasinya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan hadir di kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Di sela-sela kesibukan kita melaksanakan tugas rutinitas kita wakafkan sedikit waktu kita untuk mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan menambah wawasan, mindset, dan kompetensi, potensi, kapasitas, serta kualifikasi kita tentunya. Istimewa pada kesempatan ini juga hadir bersama kita para instruktur nasional, para pelatih PPKB PAI, teman-teman, baik pelatih nasional, pelatih provinsi yang hadir, selamat datang teman-temanku sekalian. Hadir juga pada kesempatan ini adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru penggerak, baik yang sudah lulus maupun yang sedang berproses. Teruslah bergerak, jadilah sebenar-benar penggerak. Kita bergerak dan juga bisa menggerakkan teman-teman kita untuk terus maju, berkembang, tumbuh, subur, sehingga pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Islam lebih maju ke depannya. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal penting pada kesempatan ini. Kegiatan ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan. Bincang-bincang dengan Mas Ahmad Taufik sebelum Ramadan dulu, kita akan mencoba menggelar sebuah kegiatan di mana kurikulum kebijakan pemerintah saat ini menerapkan opsi-opsi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yaitu dengan adanya kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype yang memang kita semua sudah banyak mendengar dan juga sudah banyak terlibat di dalamnya. Di antaranya teman-teman ada yang sudah menjadi guru penggerak, di antaranya ada teman-teman yang sudah sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pemahaman dan konsep ini belum serta-merta merata. Mindset kita masih terpola-pola. Maka oleh karena itu kita pada kesempatan ini punya tujuan bagaimana nanti Mas Ahmad Taufik, kita seluruh peserta ini punya konsep yang sama dan punya persepsi yang sama, punya kesepahaman yang sama. Konsep kurikulum Merdeka itu kayak apa? Kemudian bagaimana mengimplementasikan Mapel PAI pada penerapan kurikulum Merdeka itu? Proyek profil Pancasila itu kayak apa? Menerapkan iman dan takwa pada proyek profil pendidikan karakter pelajar Pancasila itu kayak apa? Modul PAI versi kurikulum Merdeka itu kayak apa? RPP-nya kayak apa? Nah, ini tentu menjadi penting agar kita menjadi guru zaman now, guru kekinian, tidak ketinggalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali hari ini hadir 450 orang lebih di Zoom kita ini. Insya Allah nanti akan terus bertambah dan bila mana tidak sempat di Zoom nanti kita share rekodnya di YouTube. Intinya adalah kita terus memotivasi diri secara pribadi, saya pribadi dulu memotivasi diri saya dan kita semua bagaimana terus meningkatkan kompetensi, potensi, kapasitas, kualifikasi
kita setiap saat. Kenapa demikian? Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Dan perubahan kurikulum itu merupakan sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang dinamis. Sesuai dengan tuntutan dan tuntunan kondisi zaman. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, ada sebuah istilah dari pakar pendidikan kita yang sering kami sampaikan. Jika Anda mengajar sama dengan cara Anda belajar dulu, Anda telah menghadapi masa depan, Anda telah merampas masa depan anak-anak Anda. Begitu katanya. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengatakan begini, oh saya dulu nggak seperti ini, dulu nggak seperti ini. Ya dulu, didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya, yaitu zaman now. Kenapa demikian? Hari ini dengan teknologi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini udah luar biasa, udah pusing kita. Bagaimana nanti di zaman anak-anak kita dewasa nanti, seperti apa pula kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Waduh, luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita hadir di tengah-tengah anak-anak kita hari ini untuk menyiapkan mereka hidup di masa depan. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu nih masa depan yang akan mereka hadapi seperti apa, kita belum tahu nih. Tetapi kita hadir di tengah mereka saat ini, yaitu satu tujuannya. Bagaimana mereka bisa hidup bahagia di masa depan. Guru pendidikan agama Islam lebih berat lagi tugasnya. Masa depan dunia dan masa depan akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, konteks pembelajaran kita hari ini dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang lebih bagaimana mengedepankan kolaboratif, komunikatif, interaktif, multi-ways communication. Kalau kita dapat satu konsep, mungkin anak-anak kita bisa mendapatkan 5 atau 10 konsep. Karena sumber belajarnya tidak hanya guru, tetapi bisa dari media lain. Bayangkan itu. Saya pernah mengajar Bapak Ibu sekalian. Mengajar tentang materi munakahat. Materi munakahat, pada saat itu saya mengajar tentang mahar. Bahwa seorang calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Tiba-tiba satu orang anak saya bertanya, izin bertanya Pak? Ya silahkan Ananda. Kalau saham maharnya boleh nggak Pak? Bayangkan, pertanyaan anak-anak sekarang, sesuatu yang tidak tergambarkan, terfikirkan oleh kita, mereka menanyakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap. Kita harus mau untuk terus menguatkan konten-konten pembelajaran, metodologi pembelajaran, kemudian strategi, trik, bagaimana merdeka belajar dan merdeka mengajar itu kita terapkan dengan tetap fokus pada tujuan pendidikan kita, tujuan pembelajaran kita. Nah, ini butuh terus updating dan upgrading terus kita Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi yang terus belajar bersama Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu ke depan kita nggak mau pendidikan agama tertinggal, nggak mau kita. Pendidikan agama itu harus nomor 1 sesuai dengan urutan mapel di struktur kurikulum itu. Pendidikan agama itu berada di nomor 1 dan guru PAI juga harus teratas. Ya, guru PAI harus di number 1 gitu. Nah, oleh karena itu tantangan kita hari ini baik itu dari sistem digital, sistem teknologi pendidikan, kurikulum menggiring kita untuk melek IT, melek teknologi, kurikulum menuntut kita menjadi guru-guru yang profesional sesuai dengan tuntutan kekinian dan kedisinian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata lain bagi kita untuk selain daripada teruslah belajar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka lahirlah yang disebut dengan guru belajar gitu ya. Guru belajar. Kita terus belajar dan terus belajar. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini tentu besar harapan kami nanti kepada narasumber bisa Mas Ahmad Taufik nanti memberikan ilmu yang seluas-luasnya kepada kita, pencerahan yang seluas-luasnya kepada kita, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kita betul-betul tercerahkan nanti. Dan ada materi-materi yang bisa kita jadikan perbandingan nanti. Seperti apa secara umum
implementasi PAI pada kurikulum Merdeka ini. Baik, kami nanti seandainya hadir nanti Bapak Kanwil Kementerian Agama dan diwakili oleh Bapak Kabid Papkis, mohon kiranya memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Begitu juga kami mohonkan kepada pengurus DPP Akpai memberikan arahan sambutan secara resmi kepada kita semua. Dan sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat terus mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop, webinar untuk guru-guru PAI se-Indonesia. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita menguatkan giroh dan gairah kita agar pendidikan agama Islam dan guru PAI se-Indonesia ini terus bergerak dan terus maju. Inilah hakikat bergerak yang sesungguhnya, bahwa kita hadir bersama-sama, diskusi bersama, belajar bersama, bergerak dan menggerakkan orang lain. Tujuannya hanya satu, li'a'la kalimatillah, yaitu menegakkan agama Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada tanggal 17 nanti ada workshop updating dan upgrading teknologi informasi. Jadi teman-teman guru PAI dilatih untuk bisa menguasai dasar-dasar IT. Sehingga nanti tidak kebingungan masalah digital, masalah hal-hal yang terkait informasi teknologi dan segala macamnya. Itu insya Allah ada 32 JPL, yaitu tanggal 17, 18, 19. Itu kegiatan kita nanti di kegiatan workshop nasional. Alhamdulillah sudah 200 orang yang sudah mendaftar. Kita akan latihan kita sampai bisa, ya, sampai berproduk. Kemarin alhamdulillah sudah sukses kita melaksanakan workshop pembuatan soal PAI HOTS atau AKM PAI berproduk. Alhamdulillah teman-teman dapat sertifikat 40 JPL, kemudian dapat kumpulan soal-soal dari tingkat SD, SMP, SMA. Soal-soal contoh-contoh soal PAI HOTS, produk daripada teman-teman itu sendiri. Dan kemarin juga beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melatih teman-teman untuk mempersiapkan diri pretest. Lebih kurang sedikit 5.000 orang yang sudah ikut tryout dan pembekalan bersama kita di DPW Akpai Sumbar. Alhamdulillah lulus semua. Kecuali hanya beberapa orang, 3 atau 4 orang tuh yang melapor karena terkendala jaringan dan terkendala Zoom waktu itu. Selebihnya alhamdulillah ribuan yang kita latih alhamdulillah lulus, dan itu nilainya saya tahu nilainya alhamdulillah di atas rata-rata. Nilainya di atas rata-rata. Dan juga begitu sekarang kita sedang jalan melatih teman-teman untuk persiapan diri P3K dan juga persiapan diri untuk pretest bagi teman-teman yang belum ikut pretest atau bagi teman-teman yang belum lulus untuk mengikuti pretest PPG pada tahap 2 nanti. Teman-teman yang ingin bergabung nanti, baik itu yang ingin gabung di TO P3K atau pretest, ya silahkanlah nanti menghubungi kami. Target kita hanya satu, lulus, belajar bersama, lulus semuanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang sedang PPG, mudah-mudahan lulus. Kita juga berikan layanan kepada teman-teman untuk tryout dan pembekalan PPG. Target kita hanya satu, sukses PPG-nya, lulus sertifikasinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tahun 2021, hal ini telah kita lakukan dari tahun 2020. Dari tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah, teman-teman yang P3K dulu sekarang udah 5 SK, udah 5 gaji. Teman-teman yang latihan UP, PPG, alhamdulillah sekarang sudah sertifikasi dan terima sertifikasi, alhamdulillah. Intinya adalah bagaimana kita terus bersama, belajar bersama, lulus semuanya, upgrading dan updating informasi, teknologi, kompetensi, potensi, kapasitas, harus terus kita lakukan. Tetaplah bersemangat. Rahmat Allah itu bersama orang-orang yang bersemangat, Bapak Ibu sekalian. Yakinlah. Itu saja mungkin kepada yang terhormat dari DPP Akpai, dari Kemenak nantinya, bila mana sudah hadir, kami mohon arahan sambutan, senantiasa mengingatkan kami, membimbing kami, agar terus bersemangat dan agar terus pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Islam ini tetap maju dan terus maju, melaju. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Saya Rim Elvi, Ketua DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat, sekaligus Wakil Sekjen di DPP Akpai, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rimelvi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari Ketua 1 DPP Agbai. Kepada yang terhormat Bapak Haji Endang Zainal MAG, disilahkan. Halo Bu Susan, suara saya terdengar? Terdengar Kang Haji. Oke, mohon maaf ya tidak pakai video nih, ini sinyalnya jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya, alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kita bisa menyelenggarakan salah satu event nasional dalam rangka menyemangati teman-teman kita di seluruh Indonesia. Terima kasih Ketua DPW Agbai, Sumatera Barat dan rekan-rekan, dan semoga apa yang kita kerjakan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan sekalian, permohon maaf Pak Ketua Umum belum bisa gabung karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi insya Allah nanti kalau beliau memungkinkan itu bisa gabung dengan Zoom kita. Mengenai kurikulum Merdeka yang mau tidak mau harus kita ikuti karena ini sudah menjadi kebijakan negara. Kita sebagai guru agama tentunya sebetulnya sudah lama kita memiliki konsep bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Kalau di dalam kitab Ta'limu Muta'alim kita ada pepatah yang mengatakan wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan. Hendaklah kamu setiap hari bergerak dan berprogres untuk mendapatkan faidah-faidah keilmuan. Ini yang dilakukan oleh DPW Agbai Sumbar ini. Kemudian tentang teknologi, tentang kurikulum yang berganti, saya kira di dalam kitab taklim juga sudah dimuat bahwa ilmu yang pertama kali yang harus kita berikan kepada anak-anak disebut dengan ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang memang dibutuhkan mendesak sekarang. Termasuk juga cara menyampaikannya juga sesuai dengan cara yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang. Oleh karena itu konsep-konsep pembelajaran dalam Islam sebetulnya itu sudah memuat. Apa yang kita butuhkan sekarang itu sudah ada di dalam konsep ajaran Islam kita. Kemudian alhamdulillah selama ini DPP Agbai juga bekerja sama dengan salah satu NGO yaitu INPID. Kita menyelenggarakan sudah beberapa kali kegiatan yang bertemakan tentang guru muharrik. Guru muharrik itu diharapkan kalau di kita di kurikulum Merdeka ada namanya guru penggerak, maka kita Agbai itu menyelenggarakan kegiatan dengan namanya guru muharrik. Ya, diarabkan lah gitu. Muharrik itu penggerak. Jadi insya Allah rekan-rekan sekalian, kita asosiasi memiliki konsep-konsep tentang guru muharrik yang itu intinya sama dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya guru penggerak. Oleh karena itu, mari lalu kita bergerak, kita menjadi guru muharrik dan menjadi contoh kepada yang lainnya. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini ada salah satu misinya yaitu profil pelajar Pancasila, di mana keenam sisi dari profil pelajar Pancasila itu sangat-sangat dominan untuk disampaikan dan dicontohkan oleh guru-guru PAI. Walaupun guru-guru yang lainnya pun itu berkesempatan untuk menyampaikan profil pelajar Pancasila. Tapi saya kira kalau melihat dari 5 aspek
profil pelajaran Pancasila sangat-sangat mumpuni kalau itu disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam. Selamat berwebinar, semoga kita selalu semangat dan untuk menjadi guru muharrik, guru penggerak. Dan satu lagi saya ingatkan pada rekan-rekan guru agama seluruh Indonesia bahwa kita Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia insya Allah akan menyelenggarakan kongres yang keempat, yang tempatnya insya Allah di Sumatera Barat, di tempatnya Bang Melpi. Kemudian waktunya insya Allah mulai tanggal 7, 8, dan 9 Oktober tahun ini. Mohon dukungan dari semuanya. Mari kita ramaikan dan mari kita tingkatkan kejayaan AGPAI di masa depan dengan melalui kongres yang keempat di Sumatera Barat. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Dang membuka dengan resmi sekalian karena dari Kanwil menyusul masuk gitu. Makasih. Kang Haji. Cek Kang Haji. Kang Haji Endang. Dilanjutkan aja, Bu Susan. Siap. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Haji Endang Zainal MAG yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah, acara pembukaan webinar implementasi PAI pada kurikulum Merdeka sudah selesai. Selanjutnya, acara diserahkan kepada moderator. Pada yang terhormat Pak Rimelvi, Ketua DPW AGPAI Provinsi Sumatera Barat, Bapak Rimelvi SPDI MMMA, disilahkan. Terima kasih Teh Ucan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai mendengarkan materi dari narasumber kita pada kesempatan ini. Telah hadir bersama kita Mas Ahmad Taufik. Mohon maaf. Ini nampak mungkin dong. Ini tolong di mute dulu semuanya. Dan mohon berpakaian dengan sopan dan rapi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tolong Pak Asri di set top ini. Apanya Ketua? Saya mohon maaf Pak Ketua untuk live streaming YouTube kita terganggu pada hari ini. Oke, nggak karena apa-apa, ada beberapa kendala. Zoom kita setting mode all semuanya dan oke, di setting aja mode all semuanya. Oke, makasih. Baik, di mode all aja semua. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sedikit ada gangguan tadi. Sebentar, kita sebentar Bapak Ibu sekalian, saya spotlight dulu. Bersama kita telah hadir Mas. Mohon maaf Pak Asri, tolong ini di ketika spotlight kok hilang gitu. Jadi kan saya host Pak Asri. Oke, siap. Yang mana? Yang DPW AGPAI. DPW AGPAI. Stop dulu seluruh aplikasi perangkat pembantu itu. Oke, makasih. Oke, siap. Sudah, Bang. Oke, makasih. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Telah hadir bersama kita Mas Ahmad Taufik. Beliau adalah asesor di sekolah penggerak di Kemdikbud. Saya ingin menyampaikan profil beliau di hadapan Bapak Ibu sekalian. Beliau di samping asesor, beliau adalah instruktur dan pelatih PPKB PAI. Beliau adalah pelatih nasional, Bapak Ibu sekalian, dan beliau bertugas di
SMA Negeri 1 Karangtengah. SMA Negeri 1 Karangtengah. Sekarang beliau tinggal di Jalan Pucang Anom 1 nomor 16, Perumnas Pucang Gading, Kelurahan Batursari, Kecamatan Meranggen, Demak. Beliau di Demak, Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah seorang PNS, sekarang di pangkat terakhir beliau penata tingkat 1, 3D, bertugas di SMA Negeri 1 Karangtengah. Untuk latar belakang pendidikan beliau, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Beliau pernah jadi sarjana muda. S1 beliau di IAIN Wali Songo, Semarang, tahun 2007. S2 beliau di Universitas Wahid Hasim, Semarang. Program Magister Pendidikan Agama Islam, MPDI, 2014. Kemudian mudah-mudahan kita doakan lancar, lincir, luncur untuk program S3 beliau. Mudah-mudahan nanti tidak menunggu lama untuk doktornya, Mas Ahmad Taufik. Amin. Beliau adalah trainer di Kementerian Agama. Kemudian juga beliau juga trainer di Kemdikbud. Nah, saya banyak belajar dari beliau ini, Bapak Ibu sekalian. Di samping terkait kurikulum, beliau juga master trainer di Office 365, IN kurikulum 2013, kemudian IN kurikulum 2013 Kemenak RI, Kemdikbud RI, asesor program sekolah penggerak, pelatih nasional pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PPKB, dan banyak lagi ini yang saya lihat ini ada sekitar 7 file ya, ada 10 file. Dan ini tidak mungkin saya bacakan, panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Pengalaman-pengalaman beliau, dan di organisasi beliau juga termasuk pengurus DPP Akpai, dan beliau juga seorang guru berprestasi di Kemdikbud. Bayangkan beliau berprestasi, nanti beliau akan cerita sendiri, pernah beliau mengalahkan guru-guru mapel lain untuk karya inovatif beliau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang untuk memperkenalkan beliau, nanti akan lebih dekatnya langsung dengan Mas Ahmad Taufik memperkenalkan diri bersama kita. Kita santai aja siang ini, bagaimana nanti santai serius selesai. Jadi arti kata apa yang beliau sampaikan ke kita disampaikan secara lugas, secara simpel, sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Untuk itu kita sambut Bapak Ahmad Taufik MPDI. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bang Melvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kabid Pais, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati pimpinan DPP Akpai beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ketua DPW Akpai seluruh Indonesia beserta seluruh jajarannya yang berkenan hadir di webinar siang hari ini. Ketua MGMP, PAI, SMP, SMA, SMK, Ketua FKG, PAI, TK, SD, dan seluruh jenjang dari Sabang sampai Merauke, maksud saya seluruh Indonesia yang berkenan hadir di webinar nasional kali ini. Para instruktur nasional, pelatih PPKB se-Indonesia, wabil khusus teman-teman dari IN Profesional 3 yang hadir di kesempatan kali ini. Saya melihat banyak sahabat-sahabat saya, senior saya di sini. Mohon izin para senior tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita berniat untuk berbagi demi meningkatkan harkat dan martabat guru PAI. Bapak Ibu, kita awali webinar ini dengan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa bertemu lewat Zoom ini melalui kegiatan webinar nasional bertajuk
implementasi PAI pada kurikulum Merdeka dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan nikmat-nikmat yang lain dan menambah keberkahan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum Merdeka, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bang Melvi. Bang Melvi ini kalau menyampaikan begitu menggebu-gebu ya, semangat tentu luar biasa. Tapi tadi Bang Melvi lupa tidak memberi pantun. Maka akan saya beri pantun untuk Bang Melvi dan seluruh peserta webinar. Mantap, cakep. Iya, nih ya. Warna kemilau mentari pagi. Malam indah di tengah Sahara. Selamat berjumpa para pejuang PAI dalam webinar nasional kurikulum Merdeka. Ya, tepuk tangan. Mantap. Iya. Karena tadi lupa tidak ambil pantun ya, akhirnya saya ini. Iya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana Bang Melvi sampaikan tadi bahwa kurikulum setiap memasuki etape 5 tahunan atau 10 tahunan sebagaimana yang sudah kita alami akan terus melalui dinamika perubahan. Maka di etape tahun 2021 ini memasuki etape 10 tahunan kira-kira dari kurikulum 13 menjadi kurikulum baru. Di awal kurikulum ini bergulir, dulu sempat bergulir beberapa nama ya, mulai dari kurikulum paradigma baru, kemudian ada kurikulum 2021, ada kurikulum prototipe, dan yang sekarang disahkan oleh kementerian adalah kurikulum Merdeka. Sehingga kita sepakat di siang hari ini kita gunakan istilah kurikulum Merdeka sebagaimana dokumen yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sebagai guru PAI tadi Pak Haji Endang Cenal, senior kita, guru kita sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya di dalam khasanah klasik di dalam keilmuan kita, tentu kita sudah sangat dekat bahwa guru PAI ini bukan hanya berada di garda terdepan, tetapi sesungguhnya kita ini juga penjaga gawang, kita ini sesungguhnya juga playmaker, kita juga bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang bertahan, sebagai penjaga gawang juga bisa, striker juga bisa. Mengapa? Karena memang guru PAI ini di sekolah, di masyarakat, dimanapun itu selalu menjadi ujung tombak dan menjadi inspirator untuk teman, kolega, dan masyarakat. Kita di sekolah tentu kita semua dipanggil ustadz, ustadzah. Kita bergerak dari ruang guru ke ruang kepala sekolah, ke kantin, ke lapangan. Figur kita ini tentu menjadi bagian dari benteng pertahanan akhlak di sana. Begitu kita di masyarakat juga sama. Kita ini, gerakan kita, gestur kita, perilaku kita, itu mau tidak mau tetap menjadi sorotan masyarakat. Karena kita ustadz, ustadzah di masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kurikulum Merdeka, saya ingin mengatakan, dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Endang dan Pak Bang Melvi tadi, bahwa perubahan itu akan terus ada, dan kita harus masuk ke dalam perubahan itu. Agar apa? Agar kita mengikuti gerbong zaman. Mohon izin saya akan share screen untuk mempersingkat waktu karena memang waktu yang disediakan panitia sangat terbatas ya. Saya akan share screen, mohon konfirmasinya. Apakah share screen saya ini sudah bisa tampak, Bang Melvi? Belum, Mas. Sebentar. Ya. Bentar ya. Proses karena sinyalnya dari Demak ke Sumatera itu perlu transit dulu. Oh ya, udah jalan. Sudah ya? Udah. Sedang loading nih. Iya. Masih loading, Mas. Oke ya. Sambil loading berproses Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam perubahan kurikulum, sudah ya? Udah. Oke. Saya perlu cerita sedikit Bapak Ibu peran saya di kurikulum Merdeka atau di Merdeka mengajar dan belajar ya. Di samping saya sebagai asesor kepala sekolah penggerak, sekaligus juga asesor pelatih ahli dan asesor guru penggerak, saya juga dilibatkan di dalam seleksi
calon asesor untuk PPG Prajabatan di GTK Kemdikbud. Selain itu, saya juga dimintai tolong oleh Puskurbuk untuk menulis buku teks PAI dan Budi Pekerti untuk SMA SMK kelas 10 dan sudah digunakan tahun lalu. Insya Allah Bapak Ibu yang di jenjang SMA SMK tahun ini yang IKN, insya Allah nanti akan menemukan tulisan saya di sana. Kemudian sekaligus saya juga dimintai tolong Pusmenjar pada saat itu namanya untuk menulis modul ajar. Dan ini sudah bisa di-download di platform Merdeka Mengajar. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa buku teks maupun modul ajar yang sudah dirilis Kemdikbud itu sudah melalui uji publik ya. Termasuk juga modul ajar itu sudah diuji publik di wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Sehingga respon dari uji publik itu kemudian sudah kami tindak lanjuti untuk kami lakukan revisi dan akhirnya diunggah di platform Merdeka Mengajar. Baik, saya akan mulai saja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di layar ini saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa visi pendidikan Indonesia, kita merefresh kembali, adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kalau kita melihat visi pendidikan ini, peran guru PAI itu sangat-sangat menentukan. Karena berkepribadian itu menjadi ruh utama dari mapel kita. Tentu mapel lain berperan, tetapi yang paling berperan di garda terdepan adalah kita. Maka Bapak Ibu, sebenarnya di pundak kita inilah visi pendidikan Indonesia itu bisa terukur lewat guru-guru PAI ini. Bagaimana mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai kepada mandiri. Ada 6 ini. Lalu peran PAI di mana? Profil pelajar Pancasila ini menjadi pemandu semua kegiatan pembelajaran, semua sistem yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Muaranya ke profil pelajar Pancasila. Sehingga di awal ini sebagai pengantar saya ingin menekankan Bapak Ibu bahwa PAI sebagaimana yang disampaikan Bang Melvi tadi, di dalam struktur urutan mapel kita ini berada di paling atas. Sesungguhnya itu juga amanah bagi kita. Bagaimana kita membawa gerbong pendidikan Indonesia ini kita bawa untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau ini tercapai berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, itu insya Allah hampir pasti ngikut. Mengapa? Karena insannya sudah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan siang hari ini, sore hari ini kita akan bersama-sama bagaimana nanti teknis implementasi PAI pada kurikulum Merdeka. Kemudian regulasi-regulasi yang Bapak Ibu terima melalui WhatsApp ataupun platform media sosial yang lain, kita tentu mengingatkan kembali bahwa pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Selalu mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian standar yang dimaksud adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Nah, regulasi yang muncul adalah Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 22 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Kemudian nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian tentang capaian pembelajaran ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan atau BSKAP tentang capaian pembelajaran dan keputusan Kepala BSKAP nomor 09 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat sesi kita, karena tentu nanti kita akan memberikan ruang yang lebih banyak terkait dengan tanya jawab. Pertanyaan di lapangan selalu begini, lalu kalau PAI itu kemudian di struktur kurikulum hanya 2 jam, yang 1 jam proyek, apakah sertifikasi kita aman? Apakah itu berpengaruh terhadap JPL kita? Berdasarkan pengalaman di sekolah saya, karena kebetulan sekolah saya sekolah penggerak, di SMA saya
semuanya tidak berpengaruh sama sekali terhadap jam. Sertifikasi aman, dapodik aman. Sehingga PAI yang jumlahnya itu 108 JP per tahun, itu dibagi dua, yaitu 30% untuk proyek, yang 70% untuk intrakurikuler. Sehingga memang pembelajaran PAI dan semua mapel di kurikulum Merdeka itu ada dua jenis, yaitu pembelajaran intra melalui pembelajaran di kelas gitu. Kemudian proyek, prosentasenya 25 sampai 30%. Hanya untuk jenjang SMA, karena saya jenjang SMA, proyek itu menempati porsi 30%. Lalu pertanyaannya kedua yang di lapangan, proyek itu kemudian implementasinya bagaimana? Prakteknya bagaimana proyek itu? Nah, proyek itu Bapak Ibu sekalian, implementasi di lapangan berkolaborasi dengan mapel lain. Sehingga kita PAI, kita bukan bermain tunggal di sana, tapi kita berkolaborasi dengan mapel lain. Misalnya kita kolaborasi dengan mapel PKN, seni, dan mapel yang lain. Nah, kolaborasinya itu ditentukan berdasarkan apa? Apakah karena dekat dengan si A, karena soulmate dan seterusnya? Tentu bukan hanya itu pertimbangannya, tetapi pertimbangan utamanya adalah karena pemilihan tema di proyek. Karena ada 7 tema di proyek profil pelajar Pancasila, 7 tema itu diberikan atau dilakukan siswa selama 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12 itu untuk jenjang SMA. Tentu jenjang di bawahnya menyesuaikan seperti itu. Dan tema-tema profil pelajar Pancasila itu juga bervariasi menyesuaikan jenjangnya. Di antara pertanyaan yang krusial yang selama ini selalu menjadi pembicaraan ramai di KPI di seluruh Indonesia adalah terkait ini. Sehingga saya pastikan berdasarkan pengalaman saya, karena sekolah saya sekolah penggerak, jam PAI itu tetap tidak bermasalah terhadap sertifikasi. Nah, di dalam file ini Bapak Ibu, saya sudah saya tampilkan file dari kementerian yang ini menjadi solusi bagi kegelisahan Bapak Ibu sekalian. Kegelisahannya itu kan karena takut kalau jamnya kurang, kemudian berpengaruh ke sertifikasi, sudah saya tegaskan tidak ada. Nah, di dalam file ini Bapak Ibu bisa lihat struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi 2. Yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mapel mengacu pada capaian pembelajaran. Saya ulangi bahwa kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mapel itu mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL. Kemudian pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mapel dalam jam per tahun. Saya ulangi, dalam jam per tahun ya, bukan per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun. Sehingga di struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu plotting JP-nya adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun JP. Sehingga ada keleluasaan bagi satuan pendidikan ketika melakukan analisa capaian pembelajaran, kemudian disepakati di tim di satuan pendidikan, misalnya untuk mapel PAI, capaian pembelajaran Al-Quran diselesaikan di semester 1 semua, kemudian capaian pembelajaran fikih di semester 1, akhlak di semester 1, sisanya di semester 2, tanpa mempertimbangkan persebaran elemen Quran hadis, akidah akhlak, tarikh dan sejarah peradaban Islam, tanpa mempertimbangkan seperti itu misalnya, itu sangat diperbolehkan. Karena memang satuan pendidikan diberi keleluasaan penuh. Tetapi biasanya di lapangan, termasuk di sekolah saya, kita tetap mengacu bagaimana pembagian elemen. Kalau di K13 kita pakai istilah aspek Quran hadis, aspek akidah, aspek akhlak ya. Tapi di kurikulum Merdeka tidak pakai istilah aspek, tapi yang kita pakai adalah elemen. Sehingga untuk PAI
kalau Ibu melihat dokumen capaian pembelajaran, itu ada elemen Al-Quran dan Hadis, elemen akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Ada 5 elemen dengan capaian pembelajaran masing-masing di sana itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Ada beberapa sekolah yang muatan lokalnya ini menambah bahasa Arab ya, karena terkait dengan ketersediaan jumlah pembelajaran bagi teman-teman guru PAI yang memang tahun ini P3K belum berpihak penuh kepada PAI, sementara teman-teman kita yang dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan itu sudah begitu banyak yang diangkat menjadi P3K. Tentu ini akses di daerah, di satuan pendidikan ada beberapa guru PAI yang kekurangan jam. Nah, kekurangan jam itu bisa disiasati oleh tim kurikulum di sekolah masing-masing dengan menambah muatan lokal, misalnya dengan bahasa Arab gitu. Ini bisa cukup membantu teman-teman untuk terkait dengan kendala tadi ya, jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui pilihan sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan ke dalam mapel lain. Kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek profil pelajar Pancasila dan atau mengembangkan mapel yang berdiri sendiri. Jadi betapa fleksibelnya kurikulum Merdeka ini. Ini tentu menjadi bukti memang ruh Merdeka mengajar, ruh Merdeka belajar itu betul-betul teraktualisasi melalui regulasi yang sama-sama kita lihat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 kompetensi yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Fungsinya sekali lagi adalah penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Kalau di K13 dan kurikulum yang dahulu, kita masih ingat ada karakter ya, 8 karakter itu. 18 maksud saya, 18 karakter. Kira-kira kalau di profil pelajar Pancasila itu kalau kita tarik benang merahnya akan mirip dengan 18 karakter itu. Tentu ada pembedanya iya, tetapi kalau kita menggunakan analogi sederhana, kalau kita ingin memahami profil pelajar Pancasila itu sebenarnya apa? Ya kita masih ingat, oh itu 18 karakter. Menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan. Dan guru PAI sekali lagi, saya ingin menekankan berkali-kali, kita sangat-sangat penting perannya dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena memang dimensi yang pertama di sana adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian Bapak Ibu, struktur kurikulum jabaran mapel beserta alokasi jam pelajaran sudah ada di sana dan disediakan oleh pemerintah. Capaian pembelajarannya sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana tugas sekolah? Sekolah tugasnya adalah merancang, menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah. Untuk apa? Untuk menjabarkan kebijakan, rencana program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Kemudian sekolah juga punya kewenangan, punya kewajiban menyediakan atau membuat perangkat ajar. Tentu perangkat ajar ini diantaranya adalah modul ajar yang akan Bapak Ibu buat nanti. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah di kurikulum Merdeka kita juga menyusun RPP? Pertanyaannya, jawabannya, istilah RPP di kurikulum Merdeka itu tidak ada, tetapi secara substantif ada. Berganti nama menjadi modul ajar. Jadi namanya modul ajar. Memang kalau kita selama ini mendengar istilah modul ajar itu adalah bahan ajar ya, atau seperti teks diktat gitu. Tetapi di kurikulum Merdeka, istilah modul ajar itu sesungguhnya adalah RPP+. Mengapa disebut RPP+? Karena ketika kita lihat outline-nya atau sistematikanya, itu mirip RPP, hanya diperkaya dengan fitur-fitur yang lebih kaya, sehingga disebut dengan RPP+ gitu. Kemudian, di dalam kurikulum Merdeka ini juga, Bapak Ibu sekalian, proyek profil pelajar Pancasila itu dilakukan di luar kelas.
Bagaimana kalau dilaksanakan di dalam kelas? Boleh saja. Itu tergantung kesepakatan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk pengalaman saya di SMA 1 Karangtengah Demak, kami sekolah penggerak, kami setiap tema proyek, ya, misalnya suara demokrasi atau kemudian rekayasa teknologi, misalnya di fase E mengambil 2 tema, semester 1 satu tema proyek, semester 2 satu tema proyek, kami berkolaborasi. Ada sekitar 7 sampai berapa mapel gitu melaksanakan proyek ini. Dan semua siswa fase E dan fase F harus menyelesaikan 7 tema proyek profil pelajar Pancasila. Tentu dengan timeline yang disepakati oleh tim. Jadi ada kesepakatan dari tim di situ. Dan pemimpin proyek atau koordinator proyek profil pelajar Pancasila itu dihargai 2 JPL Bapak Ibu, 2 jam pelajaran. Jadi selama ini kalau guru PAI untuk mengatasi kekurangan jam itu melalui jalur WAKA ya, dihargai 12 jam, bisa menjadi ketua lab PAI, itu juga 12 jam. Kemudian ada solusi lagi dari kurikulum Merdeka, itu menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila. Setiap satu rombel itu dihargai 2 JPL. Tetapi ada batasan maksimum 3 rombel. Jadi ketika posisi kita sebagai guru PAI, kita mengantongi SK dari pimpinan sekolah atau dari kepala sekolah sebagai koordinator proyek, itu bernilai setara dengan maksimal 6 JPL. Karena memang dibatasi maksimal 3 rombel. Sementara satu rombel itu dihargai setara dengan 2 JPL. Ini juga merupakan solusi dari pemerintah untuk menjawab kegelisahan dari Bapak Ibu di bawah di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perancangan kurikulum, saya kira ini secara teoritis Bapak Ibu bisa membaca dan menelaah sendiri, tapi saya ingin menekankan bahwa kurikulum Merdeka ini sesungguhnya kurikulum berbasis kompetensi. Saya ulangi, kurikulum Merdeka inilah kurikulum berbasis kompetensi. Mengapa? Karena memang basisnya kompetensi yang dicapai. Lewat mana? Lewat dokumen tertuang tersaji dalam capaian pembelajaran. Maka Bapak Ibu ketika melihat dokumen CP, Bapak Ibu akan mencermati kompetensinya mana. Nah, tentu kompetensi itu tertulis, tersurat menjadi kata kerja operasional atau berupa kata kerja operasional di dokumen CP itu. Dan yang menjadi ciri khas lagi adalah karakter Pancasilanya ini Bapak Ibu sekalian di kurikulum Merdeka ya. Saya ingin mengatakan kembali bahwa kurikulum Merdeka adalah kurikulum berbasis kompetensi. Tentu terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Kemudian berkarakter Pancasila, karena memang kita dituntun, diarahkan oleh 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kemudian struktur kurikulumnya Bapak Ibu sekalian, bahwa di struktur kurikulum, tadi sudah saya jelaskan ada kegiatan intra, ada kegiatan yang sifatnya proyek atau profil pelajar Pancasila, itu semua mapel akan melakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini yang penting-penting saja ya. Capaian pembelajaran Bapak Ibu bisa lihat di dokumen CP, sebagaimana dirilis. Ini saya sampaikan bahwa di dokumen capaian pembelajaran itu ada 6 fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, E, dan F. Fase ini untuk mempermudah pemahaman kita bisa mengingat kembali di kurikulum 13. Di sana dulu kita masih ingat tingkat kompetensi ya. Tingkat kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di kurikulum Merdeka tidak ada istilah tingkat kompetensi, yang ada adalah fase. Dan fase ini didasarkan pada usia mental. Saya ulangi, usia mental ya, bukan usia kalender, tapi usia mental. Nah, umumnya kelas 1, 2 itu pakai istilah umumnya. Kemudian kita perlu cermati di jenjang fase ini mulai dari fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7, 8, 9. Fase E adalah kelas 10, fase F adalah kelas 11 dan 12. Nah, yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu ketika membaca CP, Bapak Ibu akan tanya,
Kalau seperti ini, mana materi kelas 10 semester 1? Mana yang semester 2? Ketika melihat fase D, mana yang kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang kelas 9? Karena capaian pembelajaran itu bentuknya frase, alinea. Tidak seperti kurikulum 13, ada kolom ini KD, 3.1, 3.2. Kalau KD 3 berarti kognitif, KD 4 itu psikomotor, KD 2 itu sikap sosial, KD 1 sikap spiritual misalnya. Di kurikulum Merdeka tidak ada pemetaan pembagian KD seperti itu. Yang ada adalah pembagian fase dan capaian pembelajaran tertulis melalui sebuah frase kalimat, satu alina. Dan di situ sudah mencakup keempat-empatnya. Sikap spiritual, sikap sosial, kognitif, dan psikomotor. Nah, implikasinya nanti di rapot itu juga begitu. Rapot itu hanya ada 3 kolom. Penilaian sumatif, penilaian formatif, dan penilaian akhir semester. Karena di sekolah saya sudah ada rapot penggerak yang digunakan di semester 1 lalu, ini semester 2 juga menggunakan, jadi nilainya cukup simpel. Kalau dulu kan kita ada nilai sikap, ada deskripsinya, ada terwakili dengan huruf A, B, C, D, A, B, C, dan seterusnya. Di kurikulum Merdeka, rapotnya yang sudah saya isi kemarin untuk mengisi nilai, hanya ada 3 ya, penilaian sumatif, penilaian formatif, dan penilaian akhir semester. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini materi-materi krusial Bapak Ibu ya, atau informasi-informasi krusial yang perlu saya sampaikan. Dan tentu saya perlu menunjukkan seperti apa sih modul ajar itu. Saya akan stop share dulu. Saya akan tunjukkan contoh modul ajar Bapak Ibu sekalian. Bang Melvi, mohon konfirmasinya apakah modul ajar saya sudah tampak ini? Belum, Mas. Belum ya? OTW. On the way. Iya. Dari Demak. Iya. Sudah tampak ya? Oh, udah. Oke, baik. Modul ajar yang Bapak Ibu lihat, yang saya share ini sudah diupload oleh Kemdikbud di platform Merdeka Mengajar. Ya, saya udah tengok kemarin itu, Mas. Ya, dan ini sudah diuji publik di Indonesia Tengah, Barat, dan Timur ya. Mungkin yang hadir di sini juga termasuk ada yang jadi reviewernya itu, yang jadi tim penelaah ya. Dan ini Bapak Ibu, ketika kita melihat modul ajar ini, ada informasi umum, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tentu rumusan tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, mengapa 10.1? 10 itu karena fase E, kelas 10. Kalau nanti Bapak Ibu ada di fase D, berarti D, kelas 7, berarti nomor 7, kelas 8, nomor 8 gitu. Kalau dulu di kurikulum 13 kan penomorannya sesuai KD berapa? Misalnya 3.1, berarti pengetahuan, tujuan nomor 1. KD 4.2 misalnya, berarti psikomotor nomor 2. Di dalam kurikulum Merdeka, yang dianjurkan tentu boleh berkreasi pakai huruf monggo gitu silahkan, tetapi kami ketika itu sebagai tim penyusun diminta untuk memberi nomor 10 berarti kelas 10 ada fase nomor 1 peserta didik dapat membaca bla bla bla. Nah, TP ini tentu berasal dari CP, dari capaian pembelajaran. Kita lihat di sana. Nah, kemudian rumusan TP sesungguhnya tidak harus seperti ini. Kalau di K13 kan kita pakai rumus ABCD, Audience, Behavior, Condition, Degree. Di kurikulum Merdeka, rumusan TP minimal ada kompetensi dan materi utamanya apa. Jadi kalau misalnya hanya membaca Quran surat bla bla bla, itu sudah sah berdasarkan regulasi di kurikulum Merdeka. Kalau mau divariasi seperti ini, boleh-boleh saja. Sehingga nanti kita akan menemukan TP itu sangat bervariasi. Sekali lagi karena ruhnya merdeka gitu Bang Melvi ya. Jadi kita bisa berargumen asal kita punya rujukannya. Nah gitu. Kemudian ada kata kunci, kemudian di bawahnya itu ada pemantik ya. Ya. Kemudian ada urutan kegiatan pembelajaran. Ini sama dengan RPP tentunya, sangat familiar tentunya ya. Nah, tentu yang sedikit berbeda istilah ini.
Ini kalau kita analogikan seperti remedial dan pengayaan. Hanya sentuhannya tentu berbeda. Sentuhannya berbeda. Ya, untuk memudahkan pemahaman kita ya seperti remedial dan pengayaan itu diferensiasi. Kemudian ada refleksi guru. Tentu ini tidak kita temukan di RPP pada kurikulum yang lalu ya. Refleksi guru. Kemudian ini lampirannya asesmennya. Ada asesmennya. Diagnostik. Ini sebelum pembelajaran. Diagnostik itu ada dua. Diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Kalau asesmen diagnostik kognitif itu terkait dengan kompetensi siswa. Guru bisa menengok ke nilai rapor di SMP-nya misalnya, atau di kelas yang sebelumnya, atau bisa melakukan diagnosa dengan menyebar kuis untuk mendiagnosa kemampuan kognitif siswa. Kalau non-kognitif bisa berupa pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya dalam sehari kalian membaca Quran berapa makro misalnya, kemudian ada berapa keluarga di rumahmu, hobimu apa, ini akan sangat membantu kita. Apakah kalian ini setelah maghrib masih mengaji di surau, di musola, di masjid, itu untuk mendiagnosa. Kepentingannya apa? Kepentingannya kita punya data bahwa yang sedang kita hadapi ini anak-anak yang memiliki karakteristik tertentu sesuai diagnosa kita. Tentu disesuaikan dengan materi ya Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau materinya fikih tentu ada diagnosa yang berbeda ketika kita materi Quran. Materi sejarah tentu punya diagnosa yang berbeda dengan materi yang lain gitu. Kemudian ada istilah asesmen formatif tadi sudah saya sampaikan ya, asesmen formatif, asesmen sumatif. Bang Melvi, karena kita terbatas waktu, saya kira informasi-informasi penting, krusial sudah saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab, tentu dengan membuka ruang seluas-luasnya. Gitu Bang Melvi ya. Mohon Bapak Ibu yang hadir di sini, tentu juga para instruktur nasional dan juga ada beberapa yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, ada yang sekolah penggerak, ada yang pelatih nasional juga hadir di ruangan ini, ada orang-orang hebat di sini. Tentu ini sifatnya berbagi dan mohon untuk diberi kelengkapan atau ditambahkan. Terima kasih Bang Melvi dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus buat Mas Ahmad Taufik, teman-teman. Kalau kata Mas Ahmad Taufik, tepuk tangan seikhlasnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, Mas ini langsung saja biar cepat gitu. Pertanyaan teman di live chat barusan, apakah di kurikulum merdeka ini tidak ada lagi KKM? Itu pertama. Yang kedua, apakah di kurikulum merdeka ini tidak ada lagi penilaian afektif, psikomotor dan kognitif? Itu pertanyaan di live chat Mas. Oke. Silakan Mas. Ya. KKM tidak ada Bang Melvi. Secara dokumen KKM itu tidak ada analisa KKM atau standar ketuntasan minimal itu tidak ada. Kita tidak diminta untuk membuat itu. Hanya sekali lagi, tentu kita punya passing grade, bil ghaib, ya, istilah saya ya. Artinya kita punya standar sendiri. Tentu standar ini mengacu kepada KKM di kurikulum sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan di tim kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Memang dokumen penentuan KKM kita tidak diminta. Intake-nya berapa, daya dukungnya berapa, itu tidak ada analisa ke sana. Tapi di dalam ya ketika memberikan nilai, tentu kita punya passing grade ya. Kita punya KKM sendiri ya. Nah, itu. Itu pertanyaan tadi ya, tidak ada KKM. Penilaiannya Mas Ahmad Taufik pakai psikomotor, afektif, kognitif juga kah? Itu pertanyaan teman. Di e-raport tidak ada menu seperti itu. Yang ada hanya 3 menu itu. Ya. Nilai formatif, nilai sumatif, penilaian akhir semester. Iya. Ya, di sekolah penggerak raportnya itu kolomnya hanya 3 itu. Iya. Jadi di sekolah penggerak atau di kurikulum merdeka itu ada penilaian formatif, sumatif, dan akhir semester. Penilaian akhir semester. Iya. Ya, baik. Kemudian ini banyak sebenarnya pertanyaan ini Mas Ahmad Taufik, saya bacakan. Bagaimana mengetahui materi-materi esensial untuk SD dalam menyusun modul ajar? Ya, materi esensial di semua jenjang itu bisa diketahui dari CP, dari capaian pembelajaran. Kalau SD tentu fase A, B, dan C. Untuk jenjang SMP tentu di fase D,
Untuk jenjang SMA, SMK ada di fase E dan fase F. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, lalu melihat materinya di mana, kan begitu? Nah, saya perlu share screen aja ya, biar jelas ya. Saya cari dulu tadi dokumen untuk ini CP. Ini ya sedang berproses untuk loading. Iya. Tampak yang Pak Levi ya? Ada, udah. Ini yang tampak mapel bahasa Inggris ya, contohnya aja ya. Yeah, ini mapel PA juga formanya akan sama. Nah, materi esensialnya itu ada di sini Bapak Ibu. Kita petakan ini, kata kerja operasionalnya ini. Ini semua mapel punya seperti ini, punya KKO atau disebut dengan kompetensinya. Maka kalau ditanya, apa kompetensinya? Memahami. Mana materi utamanya? Adalah gagasan utama dari teks. Di PAI juga begitu nanti, menganalisis Quran surat bla bla bla, memahami makna bla bla bla. Jadi setelah kata kerja operasional yang di situ sebagai kompetensinya, yang sebelah berikutnya adalah materi utamanya. Sehingga dipetakan dari CP. Maka perlu ada kegiatan namanya pemetaan atau analisis CP. Karena dari CP ini akan kita turunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Lah rumusan TP itu minimal 2, saya katakan tadi ya. Minimal ada kata kerja operasional yang itu menggambarkan kompetensi dan materi inti atau konsep utamanya. Sehingga ini yang saya blok, misalnya begini. Nah ini kalau saya copy begini, ya, saya copy, saya masukkan ke Microsoft Word, itu sudah menjadi TP. Sudah menjadi TP. Sehingga nanti tinggal di copy lagi, taruh bawah, itu sudah menjadi alur tujuan pembelajaran dari awal fase ke akhir fase. Dari awal fase E ke akhir fase E. Jadi materi intinya ada di dokumen CP ini Bapak-Ibu sekalian. Itu untuk menjawab tadi pertanyaan. Berikutnya. Baik, Mas Ahmad Taufik, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah guru PAI hanya melaksanakan P5 pada profil pertama saja? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi dari 6 dimensi itu kita laksanakan semua. Misalnya begini, pada materi munakahat tadi ya, contohnya begitu. Profil pelajar Pancasila mana yang dekat dengan itu? Tentu pertama masih masuk beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ketika kita menggunakan metode pembelajaran misalnya apa ya, performance apa namanya, role playing ya, role playing. Ketika kita membagi kelompok, di situ ada kolaborasi, di situ ada nilai-nilai gotong royong, di situ ada nilai kebinekaan global. Sehingga di materi kita punya visi, punya misi agar 3 profil pelajar Pancasila tadi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, itu betul-betul mewarnai proses kegiatan pembelajaran kita. Sehingga nanti di materi yang lain itu bisa jadi bersinggungan dengan dimensi profil yang lain, misalnya bernalar kritis. Karena ada sesi kegiatan pembelajarannya itu, ada mengkritisi pendapat ahli, dan seterusnya. Kemudian yang profil pelajar Pancasila itu juga kita capai melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema sesuai jenjang masing-masing. Nah itu juga mengarah ke sana. Karena memang profil pelajar Pancasila itu menjadi pemandu kita baik ketika kita intra ataupun ketika proyek. Nah gitu. Itu Bang Lutfi. Oke, baik Mas. Nanti materinya bisa di-share ke kami ya Mas ya. Termasuk sudah contoh. Saya share. Sudah saya share ke WA tadi. Di WA, makasih. Kemudian termasuk contoh modul. Oh ya Mas, tadi kan ada platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi platform Merdeka Mengajar itu bisa di-download di Play Store. Saya sudah download dan sudah ada di situ postingan Mas Ahmad Taufik juga. Nah, sebenarnya kalau kita di Akpai Digital sebenarnya udah ada aplikasi modul PAI dulu ya Mas ya. Jadi saya lihat mirip-mirip gitu ya.
sebelum ada platform ini ternyata di Akpai Digital dulu kita udah dilatih bikin modul waktu itu dan ternyata mirip-mirip gitu. Nah, jadi insya Allah apapun itu aplikasinya atau platformnya, yang penting kita bisa dan kita udah tahu dan kita udah bisa login dan kita sudah bisa melihat karya teman-teman kita dan itu bisa di-download Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini, Mas. Bang Melvi. Ya. Untuk mengakses platform Merdeka Mengajar harus punya akun Belajar ID. Oh ya, benar Nah, sekali. Untuk bisa mengakses ke sana, loginnya harus pakai akun belajar.id, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kebetulan kita di Sumatera Barat itu Mas Ahmad Taufik dari mulai awal-awal rilisnya akun belajar.id itu, G Suite for Education itu, kita alhamdulillah sudah jor-joran itu menyampaikan ke kawan-kawan aktivasi dan manfaatkan itu ya. Ternyata sekarang teman-teman akun belajar.id itu menjadi kunci untuk masuk ke berbagai pintu-pintu. Mau masuk SIM PKB Kemdikbud, wajib disinkronkan akun belajar.id-nya. Mau masuk ke platform Merdeka Mengajar pakai itu. Oleh karena itu teman-teman guru PAI jangan sampai nggak mengaktifasi akun belajar.id-nya. Nah, insya Allah nanti kita akan berbagi trik terus nanti. Pokoknya guru PAI harus terus maju ya, Mas Ahmad Taufik ya. Itu kemudian oh ya, benar Pak, mirip aplikasi modul Akpai. Benar sekali. Berarti kayak moto semen Padang dong. Kita sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan gitu ya. Wow. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Penerapan kurikulum Merdeka apakah bertahap? Maksud saya tahun pertama kelas 1 dan 4, tahun kedua 1, 2, 4, 5. Apakah langsung semua kelas secara langsung? Mohon penjelasan Mas Ahmad. Iya, jawabannya bertahap. Jadi untuk jenjang SMA tentu kelas 10 dulu ya. Yang SD berarti 1 berapa tuh? SMP ya, pokoknya bertahap ya, bukan langsung ya bertahap, tidak langsung diberlakukan SD 1 sama 4 ya Pak? Iya betul, 1 sama 4 betul. Sama di sekolah saya di SMA Negeri 1 Padang itu baru akan berlaku di kelas 10 nanti, Mas Ahmad Taufik. Kenapa terkendala? Kita bukan sekolah penggerak karena terkendala masa pengabdian kepala sekolah kita. Karena tahun depan itu kepala sekolah saya pensiun, jadi nggak bisa untuk jadi sekolah penggerak waktu itu. Jadi insya Allah penerapan kurikulum merdekanya baru nanti di tahun ajaran baru. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang macam ini, informasi-informasi macam ini kita harus familiar Bapak Ibu. Jadi sehingganya baik itu di tingkat SD, di tingkat SMP maupun di tingkat SMA. Secara sederhana narasinya begini, narasi pasarnya begini. Jangan sampai kita pelongo-pelongo nanti ketika orang sudah sibuk hiruk-pikuk membahas kurikulum merdeka dan tetap kita guru PAI justru menjadi tampil terdepan memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang lain. Baik, selanjutnya apa saja yang menjadi indikator keberhasilan penerapan kurikulum merdeka dan strategi apa yang bisa dilakukan guru PAI agar guru PAI dapat bisa up to date dalam mengajar pada kurikulum merdeka. Wah, ini dari Bu Endang. Ini silakan, Mas. Ya. Jadi kalau indikator keberhasilan itu memang itu ranahnya ini ya kementerian ya. Ada alat ukur tentu dengan apa dulu TPMPS ya, apa namanya itu, yang penjamin mutu ya, ada EVA, ada rapot rapot mutu ya, ada di sana. Sementara kalau kita mencoba untuk mengecilkan skop kita sebagai seorang guru PAI, indikator keberhasilan kita menerapkan kurikulum merdeka sebagai guru PAI apa? Tentu pertanyaannya akan saya sempitkan begitu. Tentu indikatornya yang output dari murid-murid kita itu. Kalau kita menetapkan TP, misalnya peserta didik mampu memahami bla bla bla, kemudian kita lakukan kegiatan pembelajaran dengan sintak tertentu, kemudian kita asesmen untuk mengukur tujuan pembelajaran itu. Nah, tentu ketika alat ukurnya sahih, valid, reliable dan seterusnya, ada hasilnya, tentu hasil ini kita katakan ini hasil yang terukur dengan tadi ya asesmen yang pas. Maka keberhasilan ketika kita di kelas
Ketika kita mengajar di kelas, tentu keberadaannya di asesmen tadi itu. Nah, Iya. tentu dari mapel-mapel lain tentu punya data yang sama untuk menjadi ukuran satuan pendidikan, untuk menjadi output dari satuan pendidikan itu. Saya kira ini. Dan kemudian tadi, menarik sekali pertanyaan tadi ya, bagaimana kita ini menjadi guru PAI yang selalu bisa berimprovisasi. Ya. Pengalaman saya Bapak Ibu, bagaimana kita mengembangkan diri, pokoknya seperti DPW Sumbar lah kira-kira jawabannya begitu. Selalu masif di dalam bergerak, selalu ikuti perkembangan zaman, selalu belajar sepanjang hajat, kata Pak Jendang tadi. Ya selalu begitulah. Jadi kita harus selalu belajar, dan terus berkarya. Ini aja Bang Melvi, ada Oke. Bu Mudawamah ini teman Ini kita. ada permintaan khusus dari Bu Mudawamah ini, pengen nanya langsung sama narasumber kata beliau. Oke, monggo silakan. Ini dari Magelang ini, daerahnya Borobudur. Silakan Bu Muda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dari Sumatera Barat dan seluruh Indonesia Raya ini. Alhamdulillah bertemu dengan pakarnya ini ya. Apakah suara saya terdengar, Bang Melvi? Jelas ya, dengar jelas. Jelas. Ke Pak Taufik, kebetulan kami di sekolah itu mendapatkan tugas untuk mendampingi guru-guru seluruh mapel itu dalam bagian CP dan ATP serta modul ajar. Nah, untuk kami masih bingung di menentukan elemen pada ATP. Kalau yang PAI itu kan udah jelas ya, elemen atau benarnya itu akidah, akhlak, Al-Quran, fikih, tarikh. Nah, sementara kami mempelajari di dokumen yang sumber pengambilan CP yang keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum itu nomor 008-H-KR-2000 itu elemennya itu beda-beda gitu loh Pak. Jadi nanti bagaimana kami mengajar, membantu teman-teman mapel lain itu ketika merumuskan ke ATP-nya, elemen dalam hal elemennya itu. Ya. Isinya seperti apa? Baik. Lain. Kayak misalnya di contoh bahasa Inggris itu kan elemennya menyimak. Nah, itu padahal menyimak itu kan kompetisi, Pak Taufik. Demikian itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Bang Melvi, langsung saya jawab. Langsung, Mas. Oke ya. Jadi Bu Mudawamah dan Bapak-Ibu sekalian, semua mapel itu punya elemen. Saya ulangi, semua mapel punya elemen. Dan kalimat atau kata di elemen itu memang kadang-kadang nyerempet dengan kata kerja. Misalnya menyimak, kemudian menulis. Memang bahasa Inggris begitu ya, nanti di mapel lain punya elemen. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mendampingi guru mapel yang lain, ya kita fokus. Memang elemen di mapelnya ini. Kalau di PAI kan jelas tuh, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah. Di mapel lain punya elemen, punya istilah masing-masing. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada deskripsi capaian pembelajaran. Yang tadi saya sampaikan tadi tuh. Misalnya ini ya. Saya perlu share biar Bapak Ibu. Mohon izin, sudah tampil ini? Belum. Ya, belum. Sedang proses, Mas. Oke, udah. Ya, ini kan kebetulan bahasa Inggris ya. Ini elemennya berbicara ya, speaking. Kemudian ini menulis, writing, dan membaca serta tadi menyimak. Nah, memang elemennya ini kok mirip dengan kompetensi. Lah, kompetensinya tidak ada di sini, tapi kompetensinya di sini nih, memahami. Kompetensinya memahami. Ini kalau kita bedah di kurikulum 13, misalnya pakai taksonominya Bloom, memahami itu pada C2, mengingat memahami ya C2. Tapi alat bedah ini tentu kelihatannya belum ke arah sana di kurikulum Merdeka itu. Kita hanya diberitahu ini loh kompetensinya memahami gitu. Mana materi intinya? Materinya ada di sini. Nah, ini. Semua mapel nanti cara membaca CP begitu. Lihat elemennya, lihat kompetensi yang ada di CP ini. Satu juga mapel yang lain ya, misalnya selain bahasa Inggris lah. Apa ini? Ah, ini. Ini mapel apa ini? IPA ya, IPA. Jadi ini elemennya. Mana kompetensinya? Memahami di sini.
Tata kerja operasionalnya. Itu ada di sini. Memahami bagaimana dunia kita bekerja. Jadi lihat tata kerja di situ tuh. Semua mapel punya elemen, punya deskripsi. Sehingga kalau nanti kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran, langkah pertama dan utama adalah melihat dokumen CP untuk kita petakan, untuk kita analisa. Elemennya apa, kompetensinya apa, tentu di sini ya. Kemudian materi intinya apa. Nah, dari sini memahami bla 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 ini kalau kita susun dari atas ke bawah, urut, rasional, logis, itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Karena alur tujuan pembelajaran itu adalah TPTP, tujuan pembelajaran yang kita susun urut dari atas ke bawah. Kalau kelas 10 berarti 10.1, 10.2, 10.3, dan seterusnya. Dari awal fase sampai akhir fase. Itu menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah satu elemen itu satu TP? Tidak. TP itu berdasarkan kreasi analisis Bapak Ibu masing-masing. Bisa lebih rinci lagi juga boleh. Tapi minimal deskripsi yang ada di sini kita ambil apa adanya juga bisa. Kalau mau kita rinci, biasanya yang dirinci itu di materinya di sini. Seperti kita itu misalnya ya, menganalisis Quran surat Al-Isra, itu satu TP. TP kedua, menganalisis Quran surat An-Nur, itu menjadi TP kedua. Nah, itu bisa dirinci seperti itu. Tapi kalau mau digabung, menganalisis Quran surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 itu boleh. Nah, saya kira itu Bu Mudawamah dan Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih. Ini tolong di-mute dulu teman-teman yang apa? Suara suara anaknya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Nah, saya Hendri, Pak, dari Aceh Barat Daya, Pak. Sebentar. Namanya siapa, Pak? Hendri. Hendri, Pak. Nama di akun Zoom-nya siapa, Pak? Iya, nama saya Hendri Saifullah, Pak. Panggilan Hendri. Oke, saya spotlight ya supaya teman-teman se-Indonesia nengok yang mana yang Pak Hendri itu. Oke? Iya, Pak. Ini dia. Saya Silakan, punya Pak Hendri. pertanyaan ini, Pak. Bagus, tadi Bapak Taufik sudah jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan di e-rapor penggerak sekarang kan diminta tulis kembali tujuan pembelajaran setiap semester. Jadi apakah tujuan pembelajaran itu kita ambil dari modul itu sendiri atau dari materi ajar yang ada di dalam buku yang sudah ada pada siswa, Pak? Mungkin itu pertanyaan. Oke. Mas Ahmad Taufik. Sepertinya masih ini ada gangguan sinyal sedikit. Intinya mau diulangi Pak Hendri, apakah tujuan pembelajaran dibuat kembali oleh guru atau sedangkan karena diminta di rapor penggerak. Oh gitu. Tulis kembali. Apakah tujuan pembelajaran itu sudah kita ambil di buku modul atau kita cari tujuan pembelajaran yang lain? Terima kasih. Oke, siap. Mas Ahmad Taufik. Sebentar ya Pak Hendri, pertanyaannya sudah dapat. Apakah tujuan pelajaran itu dibuat kembali oleh guru atau diambil dari modul? Halo Mas Ahmad Taufik. Sepertinya ini ada gangguan sinyal Bapak Ibu sekalian. Kita kumpulkan sebelum Mas Ahmad Taufik kembali memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman, saya ingin share screen progress di grup karena materi sudah kita kirimkan di grup Telegram kita. Bapak Ibu sekalian, izin Bapak Ibu saya share screen di grup Telegram ini. Materi yang ditayangkan oleh Mas Ahmad Taufik tadi sudah kita kirim. Judulnya implementasi PAI pada kurikulum.
Ini tadi yang ditayangkan oleh Mas Ahmad Taufik. Kemudian lagi ini Bapak Ibu sekalian adalah link-link. Pertama link daftar hadir sekaligus link registrasi peserta. Kemudian live streaming YouTube kita ada sedikit kendala, mohon maaf. Nanti dikirim ulang recordnya. Kemudian link grup Telegram kita sudah, kemudian link daftar peserta yang sudah mendaftar. Nah, kemudian mohon maaf, tolong diamankan anaknya dulu. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, di mute dulu. Oke. Kemudian ini ada platform. Jadi platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ini linknya sudah saya kirimkan di grup. Kemudian lagi ini yang dikirim oleh Teh Ucan beberapa waktu yang lalu di grup, kita kopaskan ke sini ya. Ada buku tanya jawab seputar kurikulum Merdeka, kemudian contoh modul ajar ada di sini, panduan penilaian, dan tinggal klik aja link-link ini, kita akan diarahkan ke file-file yang kita inginkan. Kemudian lagi ini SID kurikulum Merdeka juga, ini CP 2022 yang capaian pembelajaran tadi yang yang ditayangkan oleh Mas Ahmad Taufik. Kemudian ini salinan Kepmendikbudristek nomor 56 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian nanti join di grup Telegram ini agar semua materi bisa kita. Ini tolong Teh Ucan dideteksi suara dari mana ini, sorry. Udah ya. Oke. Kemudian kemudian ini mohon nanti Bapak Ibu sekalian di grup Telegram seluruh materi-materinya kami share ya Bapak Ibu, termasuk flyernya, dan ini undangan untuk keperluan administrasi webinar kita, ada undangannya. Kemudian ada spreadsheet daftar hadir nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait apakah Mas Ahmad Taufik sudah hadir, Bu Ucan? Sudah ada. Oke. Baik, langsung saja kepada Mas Ahmad Taufik. Ada pertanyaan tadi Mas, apakah tujuan pembelajaran itu diambil dari modul atau dari mana? Atau dibuat sendiri gitu? Belum dijadikan co-host, udah. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya pakai HP, laptopnya itu 3 hari nggak mati. Panas laptopnya, protes itu. Ya, tadi pertanyaannya mohon diulang Bang Melvi. Jadi apakah tujuan pembelajaran itu dibuat sendiri atau diambil dari modul atau gimana? Kata Pak Hendri dari Aceh tadi. Ya, terima kasih Pak Hendri. Jadi tujuan pembelajaran itu diambil dari CP. Saya ulangi, tujuan pembelajaran diambil dari CP. Ketika kita melihat CP, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah fasenya, fase apa dulu. Kalau jenjang SD berarti fase 1, fase A, B, C. Di SMA berarti fase D, SMA, SMK fase E dan fase F. Lihat fasenya dulu. Setelah ketemu fasenya, lihat Bapak Ibu di elemennya. Mapelnya maksudnya, tentu mapel PAI ya. Lihat elemennya. Setelah elemennya itu di kolom sebelah kanan itu isinya adalah jabaran kompetensinya. CP-nya ada di sana. Nah, kita lihat kata kerja operasional di situ, karena kata kerja operasional itulah kompetensinya. Bisa memahami di sana, ada menganalisis, ada yang menyimpulkan, dan seterusnya. Setelah itu, lihat kalimat berikutnya. Setelah KKO itu adalah materi utama atau konsep utamanya. Sehingga rumusan TP itu minimal ada kompetensinya dan materi utama atau konsep inti. Kalau mau merumuskan TP dengan pola ABCD, audience, behavior, condition, degree, boleh. Peserta didik dapat menganalisa Quran, surat, bla bla dengan benar. Mau lengkap begini boleh. Sehingga TP itu diambil dari CP. Nah, alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran
yang disusun urut, logis, sistematis dari awal fase sampai akhir fase. Itu alur tujuan pembelajaran. Nah, di kurikulum 13 dulu kita mengenal istilah silabus. Kurikulum Merdeka tidak ada istilah silabus. Lalu yang dipadankan dengan silabus adalah ATP, TP, dan KOS atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang dimiliki oleh Wakakurikulum di jenjang masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, jadi menyusun TP itu dari CP. Ini Bang Melvi jawabannya mudah-mudahan bisa membantu. Oke, makasih Mas Ahmad Taufik. Begitu kira-kira jawabannya Pak Hendri dari Aceh. Nanti CP itu kalau saya tidak salah, sebentar ada telepon masuk. Ya, Bre. Kok sedang dia sama baik Bapak Ibu sekalian, tadi capaian pembelajaran juga sudah saya kirimkan di grup Telegram, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu segala file-file yang ada di grup Telegram tersebut. Dalam waktu yang sangat terbatas tentu tidak bisa kita buka semuanya ya Mas Ahmad Taufik, karena di situ banyak sekali link-link terkait dengan kurikulum ini, banyak sekali SID-nya dan link-link yang terkait. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman-teman. Bertanya aku nih. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Taufik. Tadi saya mendengar penjelasan dari Bapak mengenai jam mengajar ya Pak di struktur kurikulum itu. Oke, kalau di Dapodik kita aman ya Pak untuk penerapan kurikulum Merdeka. Apa kabar dengan Siaga? Karena aman. Karena kita kan untuk sertifikasi bagi teman-teman yang sudah sertifikasi kan di Siaga gitu. Sedangkan untuk bahasa Arab itu tipo. Nah, itu bagaimana Pak Ahmad? Ya, makasih. Ya, berdasarkan pengalaman langsung aja, yang memperlakukan kurikulum Merdeka, Siaga aman. Siaga aman. Kemudian ya aman. Kemudian yang bahasa Arab tadi itu kalau pengalaman di Jawa Tengah ya, karena ada pegawai provinsi di jenjang SMA SMK untuk memenuhi kuota 24 jam itu tidak memandang mapelnya linear apa tidak. Ya, jadi di Jawa Tengah itu ada pertimbangan itu sehingga ada solusi-solusi yang dilakukan oleh sekolah menjembatani ini dengan mapel muatan lokal bahasa Arab agar 24 jam itu terpenuhi. Oleh karena itu nanti bisa mendapatkan honor dari Dinas Provinsi Jawa Tengah karena tidak memandang linearitas kecuali sertifikasi ya, tentu lain. Baik, dari pengalaman teman-teman ini di grup Profesional 3 kemarin ya Mas Ahmad Taufik, baik itu di Dapodik kita tetap dicantumkan 24 jam gitu. Begitu juga di Siaga tetap dicantumkan 24 jam. Meskipun nanti di bahwa ngajar di kelas itu 2 jam, kemudian proyeknya 1 jam. Nah, tinggal lagi nanti mungkin barangkali ya Mas Ahmad Taufik, bagaimana teman-teman guru PAI justru tidak harus mengambil peran di proyek-proyek tersebut. Kira-kira begitu ya Mas Ahmad Taufik? Iya, betul sekali. Jadi kita memang sebisa mungkin mengambil peran. Kalau perlu kita yang dominan aja gitu. Supaya apa? Supaya ya tadi kita tunjukkan bahwa GPAI itu punya martabat yang boleh kita banggakan gitu. Saya kira apa yang disampaikan Bang Melvi benar sekali itu. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebentar laptop saya sudah mulai low ini. Saya alihkan hostnya dulu ke handphone. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Baik, teman-teman sekalian, banyak ini pertanyaan sebenarnya dari Bapak Ibu. Sebentar, saya ingin ini dulu. Lihat dulu pertanyaannya sebentar, Bapak Ibu sekalian. Bang Melvi. Ya. Sebenarnya saya ingin menemani agak lama. Ya. Tapi posisi saya ini kan sedang keluar, saya tadi sedang isi acara pendapatnya 3.
Ini karena udah selesai, saya harus kemudian bergerak ke sekolah untuk ini. Jaraknya cukup jauh dari sini ke tempat saya mengajar itu. Oke. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Pertama barangkali ada di jangan dekat-dekat itu berikutnya Zoom-nya. kita akan membersamai lagi bersama Mas Ahmad Taufik. Saya tahu persis dengan beliau jarak tempuh dari sekolah ke rumah beliau itu kalau saya tidak salah lebih kurang 30 kilo itu jauh sekali dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Taufik. Aplaus dulu buat Mas Ahmad Taufik. Ya. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya tadi. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita insya Allah secara bertahap mengembangkannya ya teman-teman sekalian, walaupun tidak serta-merta utuh seluruhnya terkupaskan, namun nanti kita akan kirimkan file-file materi termasuk contoh modul, contoh RPP-nya seperti apa di grup Telegram kita. Oke, sekali lagi makasih Mas Ahmad Taufik. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya ingin ini dulu. Kembali ke ini memperlihatkan apa namanya itu platform kurikulum platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti lihat di platform Merdeka Mengajar itu yang ini nanti. Yang ini Bapak Ibu. Ini ada di bawah Merdeka Mengajar gitu ya. Yang Merdeka Mengajar itu nanti kalau kita klik kita akan diarahkan begini. Nah, nanti di platform Merdeka Mengajar itu ada modul-modul juga. Ini ada modul fase kelas 10. Nanti kita tinggal cari pilih fasenya di mana gitu. Saya kebetulan klik ini klik pendidikan agama. Jadi jangan lupa ngekliknya nanti umpamanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pilih fase yang mana Bapak Ibu? Kebetulan kalau fase kelas 11 12 enggak ada, yang ada kelas 10. Jadi kalau untuk SMA kelas 10 kita bisa tengok apa namanya itu modul-modul dari teman-teman yang sudah di-upload di sini oleh apa namanya oleh Kemdikbud gitu ya. Kemudian lagi nanti Bapak Ibu kalau kelas 1 2 coba kita lihat. Nah, kelas 1 2 ada di sini nih modulnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download. Ya, Teucan guru SD kan. Nanti bisa download di sini. Nah, jadi nanti bisa ini di enakan di sini Bapak Ibu sekalian modul dan RPP. Tadi kan banyak tuh yang nanya RPP-nya mana, contoh RPP. Udah download. Perlu nggak saya ajarin gitu mendownloadnya? Saya kira nggak juga ya. Karena cukup kita buka Play Store. Mana dia Play Store saya ini kan? Nih, ketik aja Merdeka Mengajar gitu. Nah, Merdeka Mengajar udah langsung kebuka dia Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Bang Melvi. Sebentar. Saya izin Bang Melvi ya. Bang Melvi. Lep dulu dari